Jangan tinggalkan bekas. Aku harus bertemu seseorang besok. Bertemu siapa? Xiao Yushi sudah kembali ke tanah air. Kita harus mengakhiri ini. Fu Jichuan. Lihatlah dengan jelas. Aku bukanlah Xiao Yushi. Aku adalah sahabat baiknya, Jiang Rao. Kamu pernah melihat Xiao Yushi? Kan, kamu pernah bilang bahwa aku hanyalah pengganti untuk Yushi. Sekarang, dia sudah kembali, dan kita harus kembali ke jalan masing-masing. Jichuan, aku masih tidak bisa melupakanmu. Setelah kembali ke Jiangcheng, ayo kita mulai baru lagi. Selamanya mencintaimu, Yushi. Kebersamaan selama 3 tahun tidak ada artinya dibanding kata mulai baru lagi. Sudah waktunya untuk menyerah. Rao-Rao, sudah lama tidak bertemu. Meskipun kamu hanyalah putri pembantu rumah tangga keluargaku, tetapi aku selalu menganggapmu sebagai teman terbaikku. Kembali ke Jiangcheng, orang yang paling ingin kutemui adalah kamu. Apakah kabarmu baik di luar negeri? Aku sudah menikah lalu bercerai. Punya anak dan hak asuh diberikan kepada pihak laki-laki. Aku tidak ingin membawa beban pulang ke sini. Kudengar, Jichuan sudah menjadi pengacara di Jiangcheng yang sangat terkenal. Dia masih setampan dulu, jauh lebih memikat daripada pria-pria tua. Rao-Rao, kamu adalah sekretarisnya. Apakah dia sudah punya pacar? Aku. Aku tidak tahu. Aku tidak terlalu mengenalnya. Hubungan kami murni hanya pekerjaan. Benar juga. Saya memang tidak terlalu mengenal Sekretaris Jiang. 3 tahun ini, dia mengurus kehidupan saya dan menemani saya bekerja. Benar begitu kan, Sekretaris Jiang? Saya adalah sekretaris Anda. Itu sudah menjadi tugas saya. Sekretaris Jiang sangat berdedikasi dalam pekerjaannya. Sampai-sampai saya ingin memberinya penghargaan karyawan teladan. Rao-Rao jangan tegang. Aku yang mengundang Jichuan ke sini. Jangan anggap dia sebagai atasanmu. Anggap saja ini acara kumpul teman lama. Benar. Kita sudah melewati banyak hal bersama. Sangat akrab layaknya. Teman lama. Rao-Rao, apa kamu merasa tidak enak badan? Tidak, aku. Kakiku sedang kram. Angkat dulu teleponnya. Kenapa kamu tiba-tiba pindah? Dan meninggalkan catatan seperti itu? Apa maksudnya semua ini? Pu Jichuan, Anda pernah bilang sendiri bahwa saya hanya pengganti bagi Xiaoxi. Sekarang orang yang asli sudah kembali. Kalian berdua bisa memulainya dari awal lagi. Lagi pula, saya sudah jatuh cinta pada orang lain. Siapa dia? Siapa dia? Baru saja mendapat telepon dari teman kuliah. Dia mengundang kita ke acara reuni. Rao-Rao. Pria yang kamu sukai juga ada di sana. Sekretaris Jiang. Siapa yang dia sukai? Belum tahu? Ya? Saat kuliah, Rao-Rao pernah memiliki sosok idaman yang selalu dia rindukan. Puji Chuan. Dia adalah si jenius dari Fakultas Hukum. Aku menyukainya
dan aku akan mengejarnya. Rao, tulisanmu sangat bagus. Bantu aku menulis surat cinta. Boleh kan? Rao, kamu adalah sahabat terbaikku. Kamu pasti mau membantuku, kan? Sudah diputuskan ya. Kalian berdua harus datang. Aku masih ada urusan. Aku pamit pulang duluan. Rao, ini bros, pemberian dari Jichuan untukku. Ternyata benar bros itu untuknya. Padahal Jichuan orang yang tidak suka repot, tapi selain memberiku bros, dia juga bersedia datang ke reuni demi aku. Aku berani bertaruh. Dia pasti masih menyukaiku. Rao, aku ingin mengejar Jichuan kembali. Kamu mau membantuku, kan? Berikan surat undangan ini kepada Jichuan. Aku ingin mengajaknya makan bersama. Aku kesini untuk mengantarkan undangan kepada Xiaoxi. Aku akan pergi setelah ini selesai. Buru-buru sekali? Puji Chuan, aku sudah punya orang yang kusukai. Siapa? Kita sudah bersama selama 3 tahun. Siapa saja orang di sekitarmu? Masakan aku tidak tahu? Atau mungkinkah saat kamu kuliah dulu, benar-benar ada seorang pria idaman yang selalu kamu dambakan? Siapa dia itu tidak penting. Yang terpenting adalah hubungan kita sudah berakhir. Kamu menyakitiku. Kita sudah bersama selama 3 tahun. Lalu kamu pergi begitu saja? Kamu anggap aku ini apa? Kamu sendiri yang bilang, kita hanyalah teman tidur yang saling menguntungkan. Apa hubunganmu dengan Jiang Rao? Kelihatannya tidak biasa. Hubungan apa lagi? Hanya saja, kami hanyalah teman tidur yang saling menguntungkan. Kamu sudah mendengar semuanya. Karena kamu sudah menemukan pria lain. Berarti kamu tidak keberatan jika kita tidur bersama sekali lagi, kan? Puji Chuan, kamu sudah gila. Qiao Yushi adalah orang yang selama ini kamu dambakan. Bahkan saat pertama kali kita melakukannya, kamu terus memanggil namanya. Aku hanya berpikir, kita sudah tidur bersama selama 3 tahun, dan kamu pergi begitu saja tanpa kejelasan. Bagaimana jika kamu masih ingin kembali kepadaku? Maka saya harap pengacara Fu tenang saja. Jiang Rao bersumpah demi langit. Setelah keluar dari pintu ini, kita tidak akan punya hubungan apapun lagi. Jiang Rao, aku tidak akan melepaskanmu. Jiang Rao, sudah lama tidak bertemu. Kedatanganku kali ini bukan hanya untuk urusan perusahaan, tetapi juga karena ingin menemuimu. Sebenarnya, sejak kita kuliah dulu, aku sudah lama menyukaimu. Jiang Rao, maukah kamu memberiku kesempatan? Apa jangan-jangan kamu masih menyukai Fuji Chuan? Itulah sebabnya kamu rela merendahkan diri menjadi sekretaris di sini? Tapi kudengar, Qiao Yushi sudah kembali ke Jiangcheng. Aku dan dia hanya punya hubungan kerja. Urusan pribadi tidak boleh dibicarakan di kantor. Jika ingin bicara urusan pekerjaan, aku adalah atasannya. Bicara denganku juga sama saja. Kedatanganku kali ini adalah untuk urusan grup. Ada sebuah kasus yang ingin aku serahkan kepada perusahaan Anda. Baiklah, aku siap mendengarkan rinciannya.
Aku, pengacara Fu. Urusan kita sudah selesai bicarakan. Aku ada urusan lain, jadi aku pergi dulu. Kamu sebegitu tidak sudi melihatku? Kalau tidak, memangnya kenapa? Pengacara Fu begitu terus mendesakku. Sampai aku mengira kalau Anda jatuh cinta padaku. Pengacara Fu tenang saja. Sama sekali tidak akan ada orang ketiga yang tahu tentang hubungan lama kita. Memang seharusnya begitu. Ibuku mendadak pingsan dan masuk rumah sakit. Aku harus segera ke sana. Yushi, ibuku dia. Rao, jangan khawatir. Bibi sudah tidak apa-apa. Yushi, terima kasih banyak ya. Rao, kenapa kamu jadi sungkan begitu padaku? Bibi sudah lama bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah kami. Beliau sangat memperhatikanku, dan sudah kuanggap sebagai orang tua sendiri. Ternyata Jichuan juga ada di sini. Saat menerima telepon tadi, kami sedang bersama. Jadi kami datang ke sini bersama-sama. Pengacara Mafu, bukankah sebentar lagi kamu ada rapat? Terima kasih sudah mengingatkanku. Aku hampir saja lupa. Kalau begitu, aku pergi dulu ya. Yushi, aku akan mentransfer biaya pengobatannya padamu. Rao, kenapa kamu merasa sungkan? Kamu kan masih harus membantuku mengejar Jichuan. Anggap saja ini adalah imbalan awal untukmu. Tapi, tentang kehamilanku, serta urusan pernikahan ini, jangan sampai memberitahu Jichuan. Rao, jangan berani-berani mengatakannya. Aku ingin memanfaatkan acara reuni teman sekelas kali ini untuk menyatakan perasaanku pada Jichuan dan membuatnya kembali jatuh hati serta setia kepadaku. Jiang Rao, kamu duduklah di samping Fang Bo. Fang Bo sudah sejak masa kuliah dulu mengejar Rao dengan berbagai cara, tapi sebelumnya dia tidak pernah setuju. Tapi sepertinya hari ini. Nona Kiao, bros yang kamu pakai ini sangat indah ya. Ini adalah hadiah dari Jichuan yang dibelikan khusus untukku dari Inggris. Si cantik Kiao, kamu tidak sedang balikan lagi dengan Jichuan kan? Waktu zaman sekolah dulu, kalian adalah pasangan paling serasi yang pernah ada. Rao, itu adalah kelasku. Maafkan saya. Rao, sejak kapan kamu mulai berhubungan dengan Fang Bo? Kalian bahkan sudah memakai gelas yang sama sekarang. Sejak kapan kalian mulai berkencan? Aku memang sedang mengejar Rao. Hanya saja, dia masih belum menerimaku. Kalau begitu, aku juga harus bergegas. Semuanya, aku ingin mengumumkan sesuatu kepada kalian semua. Jichuan, bisakah kamu memberi kita satu kesempatan lagi? Ayo kita jalin hubungan yang baru. Bersama-sama, 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 bersama-sama. Mengapa ada suara rekaman? Apakah kamu tidak menyukainya? Ini dipilihkan atas bantuan Rao. Dia bilang kamu pasti akan menyukainya. Dia bilang kamu akan menyukainya. Aku sangat menyukainya. Aku hanya penasaran, bagaimana sekretaris Jiang tahu kalau aku suka piringan hitam? Lagi pula kita tidak terlalu kenal kan? Saat perusahaan melakukan survei sebelumnya, saya yang mengumpulkan datanya, di sana tertulis minat dan hobi, juga kado yang ingin diterima. Sekretaris Agung Jiang sangat teliti ya, sampai tahu minat dan hobi semua orang. Jiang Rao, apa kamu benar-benar berharap aku bersama Kiao Yushi? Aku... Rao, pasti berharap kita bersama. Dia kan pelindung cinta kita. Benar. Aku harap kalian bersama. Baiklah. Xiao Xi. Aku setuju. Bagus sekali, Jichuan.
kita akhirnya bersama lagi. Cium, cium. Rao, Rao. Kamu juga ikut senang untuk kami kan? Benar. Aku juga ikut bahagia untuk kalian. Semoga kalian selalu harmonis dan selalu bersama selamanya. Rao, Rao, kamu menangis karena terharu? Kamu memang sahabat baikku. Si cantik Kiao, cara kerjamu benar-benar tidak adil. Kami bahkan belum minum seteguk pun, tapi sudah dipaksa melihat kemesraan kalian. Aku akan menghukum diriku dengan minum 1 gelas untuk meminta maaf pada semuanya. Tidak bisa begitu. Kamu harus minum 1 gelas berpasangan dengan pengacara Fu. Jelas-jelas ada 2 pasang kekasih di sini. Jangan hanya 1 pasang saja yang digoda. Rao, Rao, kamu dan Fang Bo juga harus menunjukkan kemesraan kalian. Ayo minum bersama. Minum bersama sambil menyilangkan tangan, itu sudah membosankan. Jiang Rao, ikut aku keluar. Membosankan sekali. Cepatlah kembali setelah kalian selesai bicara. Aku masih ingin menginterogasi Rao Rao, sudah sejauh mana hubungannya dengan Fang Bo. Dia benar-benar pelit informasi, bahkan merahasiakannya dariku. Gayamu cukup berani ya. Saat kamu menggodaku dulu, kamu tidak terlihat seberani ini. Asal kamu tahu, pertawuran pertama di antara kita, siapa yang memulainya duluan? Ya, memang aku yang memulainya. Tapi jika aku memberitahu Kiao Yushi bahwa kamu tidur dengan mantan pacarnya selama 3 tahun penuh, bagaimana menurutmu perasaannya? Kamu sudah gila. Kamu baru saja setuju untuk balikan dengannya. Aku setuju. Siapa yang mengizinkanmu menjual informasi tentang kesukaanku pada orang lain? Aku paling benci wanita yang merasa sok tahu. Jichuan? Jichuan? Apa yang sedang kalian lakukan? Kami sedang membicarakan soal klien. Benar. Kami sedang membicarakan seorang klien yang penuh rahasia gelap. Masalah pekerjaan, bisa dibahas nanti saja. Semua orang sudah menunggu lama. Aku ingin ke kamar mandi sebentar. Kenapa Rao-Rao terasa aneh ya? Jichuan juga terasa aneh. Kamu memakai parfum? Kamu menyadarinya? Ini aroma lili lembah favoritmu. Kenapa kamu terpikir untuk memberiku parfum? Cobalah. Ini benar-benar aroma lili lembah kesukaanmu. Kamu suka? Aku suka. Aku ingin terus memakainya. Sampai aroma ini meresap ke dalam tubuhku. Jadi, begitu aku mendekat, kamu akan tahu kalau itu aku yang datang. Bodoh. Aku tidak suka itu. Jangan pernah memakainya lagi nanti. Aku dengar dari bagian personalia, kamu mau pindah divisi dan tidak ingin jadi sekretarisku lagi. Kenapa? Apa aku memperlakukanmu dengan buruk? Atau kamu sedang menghindariku? Aku hanya ingin mencari suasana baru. Tapi menurutku, kamu sangat cocok menjadi sekretarisku. Kamu tidak hanya bisa membantu pekerjaanku, tapi juga bisa mengurus keperluan hidupku.
Fuji Chuan, Anda sudah berjanji pada Qiao Yushi? Mengapa masih terus mengejarku? Kita berdua sama saja. Demi Fang Bo, kamu juga sangat tidak sabar untuk mencampakkanku, kan? Kalian berdua sudah lama bersama, kan? Jangan katakan apa-apa lagi. Kamu saja berani melakukannya. Kenapa aku tidak berani mengatakannya? Pengacara Fu, Nona Qiao sudah datang. Fuji Chuan, aku memohon padamu, hubungan kita ini tidak boleh sampai diketahui oleh Yushi. Aku mohon padamu. Lalu, kalau kamu bersembunyi di dalam kantorku dan ketahuan, bukankah itu akan jadi lebih sulit dijelaskan? Masuk. Masuk. Ji Chuan, Ada apa? Rao-Rao kan bukan orang asing. Apa yang tidak boleh dilihat? Untuk apa kamu kesini? Aku bukan mencarimu. Aku mencari Rao-Rao. Aku menerima surat anonim yang mengatakan Ji Chuan memelihara wanita simpanan di firma hukum. Jika aku sampai tahu siapa orangnya, aku pasti akan memberi dia pelajaran pahit. Aku hanya kesini untuk mengantar dokumen. Rao-Rao, tentu saja aku mempercayaimu. Kamu kan sahabat terbaikku. Rao-Rao, kamu harus membantuku mengawasi para wanita di firma hukum itu. Jangan biarkan mereka mendekati Ji Chuan. Ji Chuan, aku tentu saja juga mempercayaimu. Tapi aku harus tetap waspada. Membiarkan Jiang Rao mengawasiku. Memangnya kamu tidak takut dia mengambil kesempatan dalam kesempitan? Fuji Chuan, tidak mungkin. Aku sangat mempercayai Rao-Rao. Lagi pula, dia dan Fang Bo sedang berhubungan baik. Mana mungkin dia menginginkan laki-lakiku? Begitukah? Jiang Rao, kamu harus benar-benar mengawasiku. Jangan pernah beranjak dari sampingku. Katakan, jika Qiao Yushi tahu tentang hubungan masa lalu kita, apa yang akan dia pikirkan? Jangan. Dia tidak boleh tahu. Itu semua tergantung pada sikap sekretaris Jiang mulai sekarang. Fuji Chuan, cepat keluar. Cepat keluar dari sana. Fuji Chuan, hari ini kamu harus memberikan penjelasan padaku. Fuji Chuan. Fuji Chuan. Keluar. Pergi. Tuan, tolong tenanglah sebentar. Saya adalah sekretaris Fuji Chuan. Jika ada masalah, Anda bisa bicarakan dengan saya dulu. Aku tidak mau bicara denganmu. Suruh Fuji Chuan segera keluar menemui aku. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan pergi dengan tangan hampa, kehilangan harta dan keluarga. Suruh Fuji Chuan keluar. Semua ini gara-gara dia. Tuan, mohon tenanglah sedikit. Pengacara Fu hanya membela kliennya berdasarkan aspek hukum. Diam kamu. Fuji Chuan. Tuan, tolong kendalikan diri Anda. Jika Anda bersedia bicara baik-baik, aku akan membawa Anda ke ruang rapat. Namun jika Anda tidak mau, aku terpaksa akan memanggil petugas keamanan. Kamu berani mengancamku. Kamu... Kenapa kamu bodoh sekali?
Orang lain saat ada masalah, biasanya langsung menjauh. Tapi cuma kamu yang malah nekat maju ke depan. Itu karena dia yang memakimu lebih dulu. Fu Jichuan, aku pasti akan menghabisimu. Kamu pasti Fu Jichuan kan? Bukan cuma membantu wanita hina mengurus gugatan cerai, sekarang kamu bahkan membiarkan wanita melindungimu. Aku tidak pernah melihat laki-laki pecundang sepertimu. Saya sudah memberitahu petugas keamanan gedung, saya juga sudah lapor polisi. Setelah ini, Anda mungkin punya urusan hukum lainnya yang harus dihadapi. Silakan cari pengacara yang mumpuni. Atau, saya juga bisa memperkenalkannya kepada Anda. Keamanan. Fu Jichuan, tunggu saja balasanku. Kamu lihat saja. Aku bisa melakukannya sendiri. Jangan bergerak. Kedepannya harus lebih berhati-hati. Kalau terluka lagi, lihat saja bagaimana aku akan memberimu pelajaran. Predikat terbaik bulan ini jatuh lagi kepada Jiang Rao. Benar-benar membuat iri. Memang punya bakat merayu pria. Kemampuan luar biasa dari Rao Rao sudah terlihat jelas oleh kita semua. Wajar saja jika dia terpilih sebagai karyawan terbaik. Kemampuannya memang cukup menonjol. Terutama hubungannya dengan beberapa klien yang tidak jelas arahnya. Si Fang Bo itu saja bahkan dibuat sangat tergila-gila olehnya, kan? Lalu ada lagi pengacara Fu. Kalian mau percaya kalau dia tidak punya hubungan apa-apa? Atau kalian percaya kalau aku adalah Qin Shi Huang? Kamu hanya iri karena Rao Rao jauh lebih cantik darimu. Aku beritahu ya dia itu. Apa yang kamu lakukan? Maaf, tanganku licin. Mengenai rumor aku tidur dengan pria, apakah kamu sedang bersembunyi di lemari atau di bawah kolong tempat tidur saat melihatnya? Atau nanti saat kamu di pengadilan? Kamu jelaskan saja pelan-pelan kepada hakim. Rao Rao, kamu hebat sekali. Tidakkah kamu lihat tadi wajah Shuli langsung berubah menjadi sangat gelap? Ini hal biasa. Tidak perlu heboh. Nona Kiao ternyata persis seperti rumor yang beredar, muda, cantik, dan sangat berwibawa. Jika mencari saya, sebaiknya Anda punya urusan penting. Saya tidak punya waktu untuk mendengar pujian kosong Anda. Jangan terburu-buru, Nona Kiao. Saya punya sebuah hadiah untuk Anda. Sayang sekali, selera Nona Kiao dalam memilih teman kurang baik. Sahabat karib sendiri malah menjalin hubungan gelap dengan pacar Anda. Jiang Rao? Dasar wanita tak tahu malu. Beraninya kamu melakukan ini? Yushi, apakah ada hal penting sampai kamu memanggilku ke sini? Aku ingin melamar Jichuan. Apakah kamu bersedia membantuku mendekorasi tempatnya? Cepat sekali ya. Yushi, aku benar-benar turut bahagia untukmu. Memang kamu benar-benar sahabat terbaikku. Apa maksud dari foto ini? Katakan, apa hubunganmu dengan Fu Jichuan? Jiang Rao, aku sudah menyuruh orang untuk memeriksanya. Foto ini bukan hasil rekayasa AI. Aku tidak menyangka. Kamu benar-benar mengkhianatiku? Yushi, dengarkan penjelasanku. Jiang Rao, selama beberapa tahun aku tidak ada, kemampuanmu semakin hebat ya. Apa tidur dengan laki-lakiku sangat menyenangkan? Yushi, aku akui. Aku memang pernah bersama Fu Jichuan. Tapi saat itu kalian sudah putus. Kamu pergi ke luar negeri dan menikah dengan pria lain. Dengan siapa Fu Jichuan berhubungan? Itu adalah haknya. Diam. 3 tahun lalu, akulah yang pergi dan meninggalkan Fu Jichuan. Dia hanyalah pria yang tidak aku inginkan. Tapi orang lain jangan harap bisa menyentuhnya. Putri dari orang rendahan sepertimu. Mana mungkin pantas bersaing denganku? Yushi, diam. Atas dasar apa kamu memanggilku begitu? Nona Kiao, entah kamu percaya atau tidak, semenjak kamu kembali, aku sudah memutuskan hubungan dengan Fu Jichuan. Sekarang hubunganku dengannya hanyalah sebatas rekan kerja. Jangan berpikir kalau aku akan melepaskanmu begitu saja.
Hari ini, aku harus memberimu pelajaran, biar kamu tahu rasa bagaimana menghadapiku. Jiang Rao, bukankah kamu sangat suka laki-laki? Hari ini aku akan memberimu satu. Nanti, layani sahabatku ini dengan baik ya. Tenang saja, karena dia sangat cantik, aku pasti akan membuatnya tidak akan melupakan momen ini. Kenapa? Bukankah kita sahabat baik? Sahabat? Kamu hanya putri seorang pengasuh. Orang sepertimu, mana pantas jadi sahabatku? Bahkan levelmu jauh di bawahku. Sisanya serahkan padamu. Jangan kecewakan aku. Jangan. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Lepaskan aku. Lepaskan. Aku suka yang lebih patuh. Asal kamu bersikap manis, aku berjanji akan bermain dengan lembut. Bukannya kamu suka yang penurut? Begini saja, lepaskan ikatanku. Aku punya banyak cara untuk memuaskanmu. Seharusnya sudah dari tadi seperti ini kan? Aku juga ingin mencoba hal-hal yang lain. Halo, Nona Kiao? Wanita tak tahu malu itu sudah kabur. Bagaimana bisa? Bagaimana keadaan ibuku? Aku sudah membayar biaya daruratnya. Dia sudah aman. Masuklah dan lihatlah dia. Ibu. Ibu. Syukurlah ibu tidak apa-apa. Rao sayang, ibu tidak apa-apa. Kamu harus berterima kasih pada Nona Kiao. Dialah yang telah menyelamatkan nyawa ibu. Rao, kita harus tahu cara membalas budi. Berjanjilah pada ibu. Apapun yang terjadi di masa depan, kamu harus menuruti Nona Kiao. Keluarga kita berutang budi padanya. Terlalu banyak. Jiang Rao, ayo keluar. Ada hal yang ingin kukatakan padamu. Pergilah. Aku kira kamu tidak akan. Kita memang punya masalah pribadi, tapi itu tidak ada hubungannya dengan Bibi, dan aku tidak akan membiarkan seseorang tiada begitu saja. Terima kasih. Aku akan mentransfer uang hari ini padamu. Tidak perlu uangnya. Jika benar-benar ingin berterima kasih, maka putuskan hubunganmu dengan Fuji Chuan. Kamu tidak mungkin masih bermimpi siang bolong dan berharap bisa bersamanya, kan? Aku sudah membantumu menghapus kontak Fuji Chuan. Kamu juga harus mengundurkan diri dari firma hukum. Mulai sekarang jangan pernah berhubungan dengannya lagi. Latar belakang keluarga dan penampilanku jauh lebih hebat darimu. Hanya aku yang pantas untuk Fuji Chuan. Jangan bermimpi di siang bolong. Xiaoxi, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Rao, aku juga tidak ingin demi seorang pria bermusuhan dengan sahabat terbaikku sendiri. Sebelumnya aku terlalu terbawa suasana. Tapi, Jichuan sangat penting bagiku. Aku tidak bisa kehilangan dia. Jangan salahkan aku ya. Sudah agak larut, kamu pasti sudah kelelahan. Cepatlah kembali dan istirahat. Tenang saja, biar aku yang menjaga di rumah sakit.
Ibu cukup mengerti tentang Jiang Rao, tahu kalau dia itu lebih mempan dibujuk secara halus. Benar-benar tahu waktu untuk jatuh sakit. Rao Rao meskipun bukan anak kandung saya, bagaimanapun kami sudah menjadi ibu dan anak selama bertahun-tahun, saya tetap tahu sifatnya seperti apa. Bu, katakanlah kalau Jiang Rao sampai tahu bahwa dia adalah putri sulung keluarga Kiao, bagaimana jadinya? Dia tidak mungkin tahu, hari itu tidak akan pernah datang. Tidak akan ada yang menyangka. Aku akan menggunakan anak kandungku sendiri untuk menukar anak nyonya itu. Dia sudah tiada bertahun-tahun lamanya. Rahasia ini hanya diketahui oleh kita berdua. Benar juga. Jiang Rao sama sekali bukan putri sulung keluarga Kiao. Dia hanyalah pesuruhku, seperti seekor sampah yang kupelihara. Fu Jichuan, lepaskan aku. Kamu menghapus kontakku, semua cara untuk menghubungiku sudah kamu hapus. Telepon, WeChat, QQ, bahkan pertemanan transfer di Alipay pun kamu hapus. Mengapa kamu sangat menghindariku? Apa aku ini orang yang sehina itu di matamu? Jiang Rao, kamu benar-benar hebat. Jadi, segala yang pernah kamu janjikan padaku, semuanya sudah kamu lupakan. Suapi aku. Sangat pahit. Aku ingin kamu juga merasakannya. Minum obat saja tidak bisa diam, tidak bisa menjaga diri sendiri pula. Aku tentu saja tidak bisa menjaga diriku sendiri. Karena itu, Sekretaris Jiang, kedepannya kamu harus terus menjagaku. Sekarang situasinya sudah berbeda. Kiao Yushi sudah kembali. Dan aku harus menjaga jarak. Jadi, apa kamu berencana untuk menyerah padaku? Jangan bersikap seolah dirimu tidak bersalah. Kamu kan sudah memiliki Kiao Yushi. Bukankah kamu juga sudah memiliki Fang Bo? Sayangnya, aku tidak bisa menyetujui pengunduran dirimu. Pengunduran diri memerlukan waktu 30 hari sebelumnya. Dan harus melalui kontrak tertulis. Sekretaris Jiang, kuharap kamu menyelesaikan tanggung jawabmu sampai akhir. Kamu adalah sekretarisku, kita harus tetap menjaga kontak. Mana bisa begitu? Bukankah ini namanya menipu? Aku tahu ini sulit bagimu. Tapi aku mohon padamu, bantulah aku sekali ini saja. Boleh kan? Tapi aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Bibi adalah satu-satunya keluargaku. Dia menderita kanker. Dokter bilang, dia hanya bisa bertahan hidup selama 3 bulan saja. Keinginan terbesar dalam hidupnya adalah ingin melihatku berkeluarga. Jadi, Rao, bisakah kamu berpura-pura menjadi kekasihku? Hanya akting sebentar. Baiklah kalau begitu. Tapi hanya kali ini saja. Lagi pula aku takut aktingku tidak bagus. Baguslah kalau begitu. Nanti kita lihat saja bagaimana situasinya. Tenang saja, bibiku orang yang sangat baik. Dia tidak akan mempersulitmu. Baik, aku mengerti. Ayah, Jichuan sekarang adalah pengacara hebat yang terbaik di Jiangcheng. Seorang pengacara besar. Ayah jangan sampai seperti dulu lagi dan mengusirnya. Aku menyukainya. Aku mau menikah dengannya. Benar-benar tidak boleh meremehkan orang kecil. Aku juga tidak menyangka bahwa hanya dalam waktu 3 tahun yang singkat, dia yang dulu hanyalah seorang mahasiswa miskin tanpa latar belakang, kini benar-benar telah sukses besar dan menjadi orang yang sangat berpengaruh. Fang Bo, Jiang Rao, apakah mereka juga datang ke sini untuk berkencan? Halo, saya mau mendaftar masuk. Kenapa aku bisa bertemu dia di mana-mana? Tuan Kiao dulu
sangat meremehkan Fu Jichuan, bahkan sampai mengusirnya keluar dari rumah. Ternyata dia memang sangat mencintai Qiao Yushi. Jika tidak, dengan gengsinya yang sangat tinggi itu, bagaimana mungkin dia merendahkan diri hanya untuk duduk bersama dengan Tuan Qiao? Sekretaris Agung Jiang, kebetulan sekali. Di sini, bisa bertemu denganmu. Memang cukup kebetulan, tidak disangka. Kalian juga ada di sini. Aku ingat sekarang, bibi milik Fang Bo adalah pemegang saham utama hotel ini. Kamu membawa Jiang Rao ke sini? Jangan-jangan untuk menemui orang tua? Benar? Bibi memang ingin bertemu dengan Rao Rao? Hebat sekali, cepat sekali pergerakannya. Kalau begitu, bukankah kalian akan segera bertunangan? Sama-sama. Bukankah Nona Qiao dan pengacara Fu juga akan segera menyusul? Kalau begitu, aku harus bergegas. Rao Rao adalah sahabat baikku. Aku masih menunggunya menjadi pengiring pengantinku. Rao Rao, bukankah begitu? Fang Bo, bibi sudah menunggu kita. Tadi itu Rao-Rao kan? Kalau dipikir-pikir, dia dan kamu punya masa lalu. Waktu kamu tidak sengaja terluka di keluarga Qiao milikku, dialah yang membawamu ke rumah sakit. Apa? Maksud Bapak, Jiang Rao yang membawaku ke rumah sakit? Iya, benar. Fu Jichuan, mau kemana kamu? Pinjamkan dia kepadaku. Ada hal yang ingin kutanyakan padanya. Aku tidak setuju. Dia akan pergi dengan siapa? Biar Rao Rao sendiri yang memutuskannya. Baiklah. Jika dia tidak bersedia, aku tidak keberatan di hadapanmu. Menanyakan hal yang ingin kutanyakan. Fang Bo, kamu pulanglah dulu. Aku ingin bicara berdua dengannya. Waktu itu di keluarga Qiao saat terjatuh, kamukah yang membawaku ke rumah sakit? Jauh sih keluarga kami akan segera ke luar negeri. Kalian berdua sama sekali tidak cocok. Cepat pergi dari sini. Paman, aku akan memperlakukannya dengan sangat baik. Aku akan memberikan segalanya untuknya. Sudah miskin. Di kepalamu itu masih tumbuh tumor. Orang sepertimu, beraninya mendekati Xiaoxi kami? Kata dokter, selama tidak ada keadaan luar biasa, gejalanya tidak akan kambuh. Paman, aku memohon kepadamu, berikan aku satu kesempatan lagi. Izinkan aku menemui Xiaoxi. Pergi kamu. Jangan pernah datang lagi kemari. Pergi. Fu Jichuan. Fu Jichuan. Bangunlah, Fu Jichuan. Tuan Fu, tumor di otak Anda akibat benturan, mengalami pergeseran dan menekan saraf, hingga memengaruhi penglihatan. Meskipun operasinya sangat berhasil, tapi setelah ini Anda akan buta sekitar 6 bulan, dan setelah itu harus melakukan pemeriksaan rutin, tidak menutup kemungkinan bisa kambuh lagi. Terima kasih sudah bekerja keras. Menjaga orang cacat sepertiku ini pasti sangat merepotkan, kan? Terima kasih banyak. Kamu orang baik. Sama sekali tidak merepotkan. Selama 6 bulan dirawat di rumah sakit. Orang yang menjagaku, perawat bisu yang menyemangatiku, itu adalah kamu, kan? Pantas saja setelah aku pulih, kamu langsung pergi. Kenapa kamu berpura-pura bisu? Jiang Rao, kamu sangat hebat dalam bersembunyi. Aku tidak tahu apa yang sedang kamu bicarakan. Aku tadi hanya menelepon. Hanya itu saja. Tidak masalah jika kamu tidak mengakuinya. Aku akan menyelidiki semuanya sampai jelas. Fu Jichuan, sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Mengapa kamu tidak memberitahuku
Padahal kamu begitu yakin memilihku? Fu Jichuan, kamu sudah bersama dengan Qiao Yushi sekarang. Aku juga sudah mencintai orang lain. Fang Bo masih mencariku. Aku harus segera pulang. Bibi, inilah Rao-Rao yang saya ceritakan pada Anda. Aku sudah dengar dari Xiaobo, ternyata memang persis seperti yang kupikirkan. Bukan hanya cantik, tapi juga sangat berbudi pekerti. Bibi, apakah ada sesuatu di wajahku? Aku hanya merasa, kamu dan seorang teman lamaku terlihat sangat mirip. Hanya sayangnya, dia 20 tahun yang lalu sudah tiada selamanya. Dia sudah beristirahat dengan tenang. Mohon jangan terlalu bersedih. Tidak apa-apa. Aku akan segera pergi menyusulnya. Bibi, jangan bicara sembarangan. Dokter sudah bilang kalau pemulihan Anda berjalan dengan sangat baik. Bibi tahu betul dalam hatiku, berapa lama lagi aku bisa bertahan hidup. Sebelum tiada, bisa melihat kalian berdua bersama, aku sangat beruntung. Jiang Rao, aku dan Jichuan besok akan kembali ke Jiangcheng. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Ayahku sangat puas dengan Jichuan. Setelah pulang nanti, kami seharusnya membicarakan soal pertunangan. Harinya sepertinya akan segera tiba. Bi, benarkah? Kalau begitu selamat ya. Bukankah kamu dan Fang Bo juga sebentar lagi? Aku harus memberimu selamat karena berhasil memikat pria seperti Fang Bo, pria kaya dan tampan, serta setia kepadamu. Nasibmu sungguh beruntung, Rao-Rao. Apa kamu tahu? Apa yang paling kusukai darimu? Yang paling kusukai darimu adalah sifat penurutmu. Masih ingat waktu kamu disekap saat kuliah? Rao-Rao, barangku ada yang tertinggal di dalam, dan ini sangat penting bagiku. Jichuan sebentar lagi akan sampai. Bisakah kamu membantuku? Yushi, aku mengidap klaustrofobia. Bisakah kita mencarinya bersama di hari lain? Rao-Rao, kamu kan sahabat terbaikku. Pasti kamu mau membantuku, kan? Tolong bantu aku. Bantulah aku. Aku mohon bantu aku. Baiklah. Aku akan membantumu. Xiaoxi, kamu ada di dalam Xiaoxi? Yoshi, apa yang sedang kamu lakukan? Tidak ada apa-apa, Kak Jichuan. Filmnya sudah mau dimulai. Ayo kita pergi sekarang. Apakah ada orang di sana? Xiaoxi, Kenapa masih ada suara di dalam? Apa masih ada orang di dalam sana? mana mungkin? Ayo kita segera pergi. Buka pintunya. Jangan kurung aku di sini. Cepat buka pintunya. Tolong saya. Tolong saya. Cepat buka pintunya. Kak Jichuan? Pasti ada tikus tadi. Filmnya sudah hampir dimulai. Ayo kita pergi.
Aku menderita fobia ruang tertutup. Jangan kurung aku. Jangan kurung aku. Keluarkan aku dari sini. Lepaskan aku. Aku sengaja menguncimu di sana. Kenapa? Kamu jelas tahu kalau aku menderita fobia ruang tertutup. Aku bisa tiada jika terus berada di tempat seperti itu. Siapa suruh kamu tidak patuh? Aku memintamu menuliskan surat cinta untuk Fu Jichuan mewakili diriku. Tapi kamu malah ragu-ragu dan menolaknya. Hanya karena itu, kamu ingin menghabisiku. Tentu saja, aku hanya butuh orang yang patuh. Ini hanya pelajaran kecil saja. Jika masih belum patuh, akibatnya akan lebih parah dari ini. Aku akan menjelaskan segalanya kepada Fu Jichuan. Apa yang ingin kamu katakan padaku? Bukannya kamu ingin tahu, selama setengah tahun kamu buta, siapa perawat yang menjagamu? Itu aku. Sudah kuduga itu kamu. Lalu kenapa kamu tidak mengatakannya padaku? Karena itu tidak perlu. Xiaoxi yang memintaku untuk menjagamu. Saat kamu buta, dia di luar negeri dan tidak bisa kembali. Dia sangat khawatir hingga tidak bisa makan dan tidak bisa tidur. Karena itulah dia memohon padaku, memintaku untuk merawatmu. Aku tidak percaya. Jika memang seperti itu, kenapa kamu tidak mengungkitnya sama sekali? Saat itu kalian sedang terlibat perang dingin. Aku takut kamu akan menolak niat baiknya. Jadi, aku tidak memberitahumu siapa aku. Jadi, hanya demi satu kata dari Qiao Yushi, kamu bekerja begitu keras dan penuh kesabaran untuk merawatku selama setengah tahun. Jiang Rao, apa menurutmu aku sangat mudah dibohongi? Yushi adalah sahabat terbaikku. Hal-hal yang dia percayakan padaku, pasti akan aku selesaikan dengan sepenuh hati. Jadi sebaiknya kamu berhenti menggangguku. Aku tidak ingin dia melihat ini, agar tidak terjadi salah paham. Nyonya Jiang Rao, Anda sudah hamil selama 14 minggu. Kondisi janin saat ini sangat stabil. Selamat, Anda akan segera menjadi seorang ibu. Sayang, kamu datang di waktu yang benar-benar tidak tepat. Jiang Rao, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Aku. Kembalikan padaku. Jangan dilihat. Ini adalah masalah pribadiku. Kamu hamil? Tidak, kamu salah lihat. Ini sudah jelas tertulis secara tertulis. Tidak mungkin aku salah lihat. Atau kamu salah mengambil laporan. Anak ini. Anak siapa? Anak itu. Apakah anak Fang Bo? Bukan. Kamu urusi saja Qiao Yushi. Aku tidak butuh perhatianmu. Lalu anak ini? Apakah anakku? Bukan. Bukan milikku? Dan bukan milik Fang Bo? Apa kamu punya pria ketiga? Atau kamu itu ajaib dan bisa hamil sendiri? Rao, lahirkan saja bayi ini. Aku akan bertanggung jawab padanya dan akan memberimu kepastian. Apa kamu sedang bercanda? Kamu sama sekali tidak suka anak kecil. Bagaimana kamu bisa bertanggung jawab padanya? Lagi pula, dengan hubungan kita yang sekarang, bagaimana cara kamu memberiku kepastian? Bagaimana kamu akan menjelaskannya pada Qiao Yushi? Fu Jichuan, Kak Li dari firma hukum sedang cuti melahirkan. Aku sangat iri padanya. Dia bisa beristirahat dalam waktu yang cukup lama. Fu Jichuan, apakah kita juga bisa? Punya anak? Itu terlalu menyakitkan
Tidak boleh. Aku tidak suka anak-anak. Jangan pernah memikirkannya. Anak ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku akan membuang bayi ini. Tenang saja, aku tidak akan mengganggumu. Kamu bisa lanjut bersama Qiao Yushi. Rao, dengarkan penjelasanku. Tidak perlu dikatakan lagi. Ini semua salahku. Aku yang tidak seharusnya di saat yang salah memiliki bayi ini. Jika kamu masih ingin menjaga harga diri kita berdua, yang tersisa ini, anggap saja kamu tidak tahu apa-apa. Apa yang kamu lakukan? Di sini ada kamera pengawas. Percaya atau tidak, aku akan menyerahkanmu kepada Satpam. Kamu percaya atau tidak? Aku akan menyerahkanmu kepada Satpam. Aku sudah melihat banyak fotomu yang posenya sangat berani loh. Hei, apa harus menjadi klienmu dulu? Baru bisa mendapatkan layanan seperti itu? Aku juga bisa menjadi klien. Kamu salah orang, kan? Foto apa? Aku tidak tahu. Mana mungkin aku salah orang? Coba lihat. Pakai baju atau tidak, semuanya tetap kelihatan cantik. Sungguh menggoda. Aku akan segera melapor polisi. Kuharap nanti di pengadilan, Anda bisa menyewa pengacara yang lebih baik. Kenapa kamu jadi marah-marah? Jiang Rao, bagaimana Anda menjelaskan barang ini? Saat ini firma hukum kita sedang berada dalam tahap krusial untuk melantai di bursa. Gara-gara Anda, beberapa kontrak bisnis sudah batal. Presiden Lee, foto ini memiliki jejak editan yang jelas, dan saya sangat mempercayai karakter Sekretaris Jiang. Dia selalu menjaga kehormatannya, tidak mungkin melakukan hal semacam itu. Saya tentu saja mempercayai Sekretaris Jiang, tapi saat ini, baik publik maupun para klien menuntut penjelasan dari firma hukum kita. Dampaknya sudah sangat buruk. Lalu ini juga, apakah ini juga hasil karangan belaka? Di sini ada nomor identitas pribadi Anda, bahkan nama rumah sakitnya pun tertulis dengan sangat jelas. Masalah kehamilanku masih ada orang lain yang tahu. Aku tahu itu bukan kamu. Aku ingat Sekretaris Jiang pernah mengajukan pengunduran diri sebelumnya. Aku rasa begini saja. Selesaikan prosedur administrasinya sekarang, besok tidak usah datang bekerja lagi. Tidak bisa. Presiden Lee, seandainya pun aku harus pergi, aku juga harus membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Kalau tidak, setelah meninggalkan firma hukum ini, namaku tidak akan pernah bisa bersih kembali. Anda juga sudah mengatakannya, Presiden Lee. Firma hukum kita sedang dalam proses melantai di bursa saham, jadi tidak menutup kemungkinan ini perbuatan pesaing kita. Jika Anda benar-benar membiarkan Sekretaris Jiang pergi meninggalkan perusahaan, bukankah itu malah menuruti keinginan mereka? Baiklah kalau begitu, saya beri kalian waktu 1 minggu lagi. Hanya 1 minggu saja, kalian harus membereskan masalah ini dengan tuntas. Terima kasih untuk yang tadi. Jangan berterima kasih padaku dulu. Apakah kamu tahu siapa yang melakukan ini? Ini hanyalah sebuah pelajaran kecil. Jika masih tidak mau menurut, akibatnya tidak akan sesederhana ini. Sudah ingat belum? Sudah pasti ini perbuatan Qiao Yushi. Aku tidak boleh membiarkan Fuji Chuan tahu. Lagi pula, biaya rumah sakit ibu sebelumnya harus segera aku lunasi. Aku tidak bisa memikirkannya. Mungkin seperti yang kamu katakan, ini adalah perbuatan pesaing firma hukum. Mereka mengincar firma hukum ini, dan kebetulan nasibku sedang malang. Semoga saja memang begitu. Kamu tidak sedang menyembunyikan sesuatu dariku, kan? Tidak ada.
Sebelumnya kamu begitu yakin memintaku mengeluarkan bukti. Sekarang ada begitu banyak foto, aku ingin melihat bagaimana kamu akan menjelaskan dan membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Tidak usah repot-repot, daripada terlalu mencemaskan urusanku. Lebih baik luangkan sedikit, lebih banyak tenaga pada kinerjamu sendiri. Jika aku tidak salah ingat, bulan ini kamu berada di posisi terbawah lagi, kan? Aku ingin melihat sampai kapan kamu bisa berbangga diri. Ini Aku bisa melakukannya sendiri. Bibi sudah berpesan secara khusus agar aku menjagamu dengan baik. Dan aku juga merasa aku memang harus sedikit lebih aktif. Dengan begitu aku tidak akan kehilanganmu. Fang Bo, kita hanyalah pasangan palsu. Tapi aku ingin sandiwara ini menjadi kenyataan. Aku tahu kamu belum bisa melupakan Fuji Chuan dan juga tidak punya rencana untuk memulai sebuah hubungan cinta yang baru. Aku bisa menunggumu. Maafkan aku. Aku mengingatmu. Kamu adalah wanita di samping Fu Jichuan. Sekretaris wanitanya. Aku sudah melihat fotonya. Tubuhmu bagus juga. Aku juga mengingatmu. Mencari wanita simpanan, ketahuan berselingkuh oleh istri sah, bercerai tanpa harta sepeser pun, dan tidak mendapatkan apa-apa. Aku bilang ya. Kenapa kamu begitu membela Fu Jichuan itu? Kalian berdua sudah pernah tidur bersama? Apakah dia... Coba katakan sekali lagi. Pakai baru? Bagaimana kalau lain kali kita berdua juga mencobanya? Kamu brengsek. Fang Bo. Aku sudah lapor polisi. Apa kamu mau masuk penjara lagi? Jangan belaga suci. Dasar kamu wanita tak tahu malu. Coba aku lihat. Tadi saja berlagak jagoan, sekarang baru terasa sakitnya, kan? Dia itu pria kasar dan bajingan. Bagaimana mungkin kamu bisa melawannya? Aku hanya tidak tahan dia menghinamu seperti itu. Rao, kamu adalah gadis tercantik dan terbaik yang pernah kutemui. Aku tidak akan membiarkan dia bicara seperti itu tentangmu. Maafkan aku. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Tolong jangan menolakku 2 kali dalam sehari. Hatiku juga bisa merasa sakit. Rao, jangan dilihat lagi. Lebih baik nanti kubakar saja semuanya, agar hati tenang karena tak melihatnya lagi. Jangan dibakar, ini semua adalah bukti. Mungkin saja, kita bisa menemukan sesuatu. Rao, mentalmu benar-benar kuat. Seandainya aku yang berada di posisimu, pasti duniaku sudah terasa hancur. Aku tidak mungkin bisa sepertimu. Tetap datang bekerja di firma hukum, apalagi sambil melihat foto-foto ini. Melarikan diri tidak akan menyelesaikan masalah. Lagi pula, meskipun aku bersabar, bagaimana jika mereka malah semakin melunjak? Aku sudah mengirim pesan pribadi kepada para blogger yang mengunggah foto itu dan meminta mereka untuk menghapusnya. Jika mereka tidak kooperatif, mereka akan menerima surat panggilan dari pengadilan. Rao, pengacara Fu mengunggah tulisan panjang di Weibo. Dia menulis sebanyak ini, semuanya hanya untuk membelamu. Aku mengenalnya lebih dulu. Daripada semua rumor jahat ini. Ya ampun. Pengacara Fu, dia yang biasanya merasa malas bahkan hanya untuk membalas oke. Sekarang dia rela melakukannya demi kamu dengan mengunggah tulisan sepanjang itu. Aku jadi mulai menjodohkan kalian berdua. Hentikan. Terlalu suka menjodohkan orang hanya akan menyusahkanmu. Mana mungkin? Justru itu yang membuat hidupku tetap seimbang dan ceria. Terima kasih. Kak Jichuan. Yushi, apa yang kamu lakukan di sini? Aku kesini untuk menjemputmu. Pulang kerja. Aku sudah melihat Weibo dan sangat mengkhawatirkan Rao, jadi aku terpikir untuk datang melihatnya. Nona Kiao, bisakah kita bicara berdua saja? Tentu saja. Aku kebetulan juga punya sesuatu untuk dikatakan pada Rao.
Katakanlah, apa yang ingin kamu bicarakan? Nona Kiau, video-video itu dan tulisan yang penuh fitnah itu, semuanya adalah ulahmu. Kan? Ya, itu perbuatanku. Meski kita tidak bisa berteman lagi, kamu tidak perlu sampai bersusah payah mencelakaiku seperti ini kan? Salahkan saja dirimu sendiri. Karena kamu tidak penurut. Bukan saja tidak pergi dari firma hukum, tapi kamu juga tidak memutuskan hubungan dengan Jichuan. Yang lebih menjijikkan lagi, ternyata kamu mengandung anak Jichuan. Kamu, bagaimana bisa kamu tahu? Tidak menyangka, ya? Hanya dengan sedikit trik, aku sudah bisa mendapatkan laporan pemeriksaanmu. Kamu benar-benar wanita tak tahu malu? Memangnya kamu layak memberikan anak untuk Fujichuan? Selama bertahun-tahun ini, apa keluarga Kiao kurang baik pada kalian ibu dan anak? Bahkan biaya medis kalian saja sangat mahal. Biaya medis itu akan kukumpulkan untuk dikembalikan padamu. Bayinya sudah tidak ada lagi. Aku juga akan menuruti kemauanmu untuk meninggalkan firma hukum dan tidak akan lagi berhubungan dengan Fujichuan. Tapi jika kamu masih menyebarkan rumor, aku pasti akan menuntutmu sampai tuntas dan tidak akan melepaskanmu begitu saja. Kamu mengancamku? Coba saja kalau berani. Bagaimana pembicaraan kalian? Aku sudah selesai bicara dengan Rao Rao. Ayo kita kembali. Apakah kamu baik-baik saja? Tenang saja, pengacara Fu. Aku baik-baik saja. Jichuan, jangan khawatir. Rao Rao itu sangat pintar. Dia pasti bisa menanganinya dengan baik. Bu, kesehatan ibu belum pulih sepenuhnya. Mengapa tidak menginap beberapa hari lagi? Kenapa terburu-buru sekali ingin keluar dari rumah sakit? Menginap sehari di rumah sakit memakan banyak biaya, ibu juga bisa istirahat di rumah. Aku harus segera mengembalikan biaya pengobatan kepada Kiao Yushi. Kalau tidak, aku akan terus dikekang olehnya. Ada apa, Bu? Minggu depan adalah ulang tahun Nona Kiao yang ke-25, akan diadakan pesta ulang tahun yang meriah. Nanti pasti akan sangat sibuk. Aku takut kondisi fisikku ini tidak akan sanggup menahannya. Rao Rao, kemarilah dan bantu ibumu ini. Sama seperti dulu, bantu menata lokasi acara, sekadar membantu hal-hal kecil. Bagaimana? Aku tidak ingin ibu terlalu lelah, tapi aku dan Kiao Yushi sedang tidak akur saat ini. Dia pasti juga tidak ingin melihatku. Baiklah, aku mengerti. Aku akan pergi. Sudah sepakat kalau begitu. Ayo, kita pergi mengurus administrasi kepulanganmu. Pelan-pelan. Jiang Rao, aku harap kamu bisa memberiku sebuah ulang tahun yang tak terlupakan. Kamu? Kenapa Anda memukul saya? Memang Anda pantas dipukul. Wanita tak tahu malu, tidak bisa menjaga diri, malah membuat anakku berakhir di penjara. Anak Anda siapa? Wang Shuai, jangan bilang Anda tidak ingat. Aku ingat Anda. Mau pura-pura tidak bersalah, ha? Aku ingat sekarang. Pria brengsek yang ketahuan selingkuh dan tidak dapat uang sepeser pun saat cerai itu. Memang buah tidak jatuh jauh dari pohonnya kalau anaknya tidak punya moral. Ibunya juga sama saja. Apa katamu tadi? Apa ada yang salah dengan ucapanku? Suka asal tuduh dan main tangan. Apa itu ciri orang baik? Sama saja. Memangnya kau pikir kau itu orang suci? Entah sudah berapa banyak pria yang kau tiduri, tidak usah sok suci di depanku. Ini sangat penting, tidak usah terlalu sering mengunjungiku. Baik, Bibi. Dasar anak tidak terdidik. Coba maki sekali lagi kalau berani. Rao Rao? Apa yang dia bicarakan? Apa ada yang kamu sembunyikan dari ibu? Jawab ibu. Tidak, Bu. Ini semua hanya kesalahpahaman. Salah paham? Buktinya sudah jelas begini. Jika aku punya anak perempuan sepertimu, aku pasti sudah merasa tiada karena malu. Bu. Tidak mungkin. Jangan bicara sembarangan. Aku percaya padanya, dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Jangan cemas.
Rau-Rau sedang ditindas seperti ini? Mana mungkin aku tidak cemas? Kamu harus percaya padanya. Percaya bahwa dia bisa menyelesaikannya sendiri. Tapi, Aku sudah mengirimkan surat peringatan hukum kepada para blogger yang menyebarkan foto-foto itu, meminta mereka menghapus foto terkait dan meminta maaf padaku secara terbuka. Aku yakin Anda akan segera melihat kelanjutannya. Bicaramu manis sekali. Lagi pula, kenapa mereka tidak membicarakan orang lain, malah menyebutmu wanita tidak benar? Tak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Benarkah perkataan Anda tadi? Sudah aku rekam semuanya. Silakan minta maaf padaku atas ucapan Anda barusan. Jika tidak, aku tidak keberatan untuk mengirimkan satu surat hukum lagi. Kamu, Cepat pergi dari sini. Apa kamu juga ingin berakhir seperti Wang Shuai dan masuk penjara karena membuat keributan? kamu. Lihat saja nanti, aku ingin tahu seberapa lama kamu bisa bersikap sombong. Xiaobo, kamu menemukan kekasih yang sangat hebat. Wajahnya bukan hanya sangat mirip dengan teman lamaku itu, tapi sifatnya pun sama persis. siapa sebenarnya teman lama yang sering Anda bicarakan ini? Aku sudah tua, aku tidak ingat lagi. Sayang sekali mereka tidak bisa bertemu. Seandainya dia bisa melihatnya, dia pasti akan sepertiku, langsung menyukainya sejak pertemuan pertama. Xiaobo, aku tahu kalian, anak muda suka bersenang-senang, tapi waktu Bibi tidak banyak lagi. Kapan rencana kalian untuk menikah? Bibi masih menunggu hari bahagiamu. Sudahlah, Bibi. Ayo kita ambil obatnya dulu. Dasar ceroboh, apa kamu tidak punya mata? Jika aku terluka karena kau tabrak, memangnya kamu sanggup membayar ganti ruginya? Maaf Nona, tapi Anda yang menabrak saya lebih dulu. Jiang Rao, aku ini tamu kehormatan yang diundang oleh keluarga Kiao, memangnya kamu ini siapa? Hanya dengan satu kata, aku bisa menyuruh satpam menyeretmu keluar. Mohon maaf sekali. Ini salah kami minta maaf pada Anda. Benar-benar minta maaf, kami mohon maaf, Nona. Bu, aku kan tidak salah. Kenapa harus minta maaf padanya? Rao, jangan salahkan ibu ya. Ibu tidak ingin kamu sampai berkonflik dengan Nona Kiao. Dan satu hal lagi, kamu harus berjanji pada ibu, apapun permintaan yang diajukan Nona Kiao, kamu harus menuruti kata-katanya. Jangan melawannya, ya? Aku akan usahakan. Ini baru putri ibu yang baik. Katamu Fujichuan menyukainya. Tapi menurutku, dia bahkan tidak sebanding denganmu yang seorang nona muda. Apa mata Jichuan bermasalah ya? Bagaimana bisa dia tidak menyukai nona muda sepertimu, dan malah menyukai barang murahan seperti itu? Aku akan menunjukkan pada Fujichuan tentang perbedaan jauh antara aku dan Jiang Rao. Hanya akulah yang pantas bersanding dengannya. Jichuan, sebentar lagi ayahku akan mengumumkan berita pertunangan kita. Dan perlahan itu menjadi kebiasaan. Siang dan malam tanpamu rasanya tidak aman. Bagus. Satu lagi. Aku tidak akan tampil lagi. Berikutnya, aku mengundang teman baikku, Jiang Rao, untuk tampil bagi kalian semua. Apa kamu mengerti cara bermain biola? Tunggulah saatnya kamu mempermalukan diri sendiri. Berikan penampilan terbaikmu untuk memeriahkan pesta ulang tahunku. Dia teman Nona Kiao, tapi dia jelas-jelas memakai pakaian pelayan. Nona Kiao ternyata sangat ramah ya, sampai punya teman seperti itu. Apa dia bisa bermain biola? Jangan sampai dia merusak biola milik Nona Kiao. Aku ingin
Kiao Yushi, apa kamu masih ingat surat cinta yang kamu tulis untukku? Ada apa? Kamu ingat apa isinya? Sudah lupa? Semuanya sudah berlalu begitu lama. Siapa juga yang bakal ingat? Tepat 100 surat cinta. Dan kamu tidak ingat sepatah kata pun? Fu Jichuan, apa maksudmu? Maaf, aku tidak bisa bertunangan denganmu. Mari kita putus saja. Putus? Bagaimana bisa kamu memutusiku? Bukankah dia itu pasangannya Nona Kiao? Kenapa dia malah pergi menarik wanita lain? Puji Chuan, kamu sudah gila. Jiang Rao, apa kamu tahu apa yang aku sukai dari Kiao Yushi? Yaitu 99 surat cinta yang penuh kasih sayang itu. Rincian tentang apa yang kamu sukai dari Kiao Yushi, aku tidak perlu tahu. Kamu harus tahu. Karena lirik lagu yang baru saja kamu nyanyikan, sama persis dengan isi surat cinta itu. Gawat. Bagaimana aku bisa lupa? Padahal sudah lama sekali berlalu, dia ternyata masih ingat. Katakan padaku, mengapa kamu bisa tahu isi surat cinta itu? Itu diberitahukan oleh Yushi kepadaku. Menurutku bagus, jadi aku menghafalnya. Apa kamu pikir aku semudah itu ditipu? Bahkan Kiao Yushi sendiri sudah melupakan isi surat cinta itu. Lagi pula, sedari awal sampai akhir, aku hanya menerima 99 surat cinta. Aku membohonginya, bahwa aku menerima 100 surat, dan dia ternyata percaya. Sangat lucu, bukan? Sebenarnya ada 100 surat, hanya saja surat terakhir tidak pernah dikirimkan. Bagiku, kamu adalah matahari yang bersinar terang. Lalu yang kamu sukai, apakah pelangi yang sama indahnya, ataukah rumput kecil yang biasa dan penakut? Jadi, siapa sebenarnya yang menulis surat cinta itu? Aku, Katakan sekali lagi. Kiao Yushi, menyukaimu, lalu memintaku mewakilinya untuk menulis surat cinta kepadamu. Lalu bagaimana denganmu? Apakah kamu menyukaiku? Aku. Kamu menyukaiku. Tanpa perasaan yang tulus, kamu tidak akan bisa menulis kata-kata seperti itu. Tapi kamu adalah pacar Kiao Yushi. Tidak lagi, kami sudah putus. Kenapa aku sempat bersamanya? Bukankah aku harus menanyakan itu padamu? Sosok yang aku cintai adalah wanita yang memberikan segalanya untuk menulis surat cinta padaku, yang menemaniku saat aku sakit dan kehilangan penglihatan, yang selalu ada dalam suka dan duka bersamaku selama 3 tahun terakhir, yang terus menemani dan mendukungku selama ini. Lalu bagaimana dengan bros bulu itu? Itu dibeli sendiri oleh Kiao Yushi. Aku kebetulan pergi ke Inggris dan membantu membawakannya. Jika itu teman yang lain, aku juga akan melakukan hal yang sama. Kalau begitu, Jadi, apakah anak itu milikku? iya. Tapi aku sudah. Tidak apa-apa. Kedepannya kita akan memiliki lebih banyak anak lagi. Foto-foto yang memfitnahmu itu juga ulah Kiao Yushi. Kamu tidak perlu ikut campur. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Rao, nanti jika ada masalah apapun, bisakah kamu mengatakannya padaku? Xiaoxi, Jangan halangi aku. Aku harus menemukan Jiang Rao. Wanita sampah itu sebenarnya ramuan apa yang dia berikan pada Fuji Chuan? Sampai-sampai dia memutuskan hubungan denganku? sekarang ada hal yang lebih penting. Saat Kiao Hua mendengar Jiang Rao menyanyi, dia terus menyebut nama nyonya. Dia tidak mungkin menyadari sesuatu kan? Apa katamu? Jangan sampai dia menyadarinya. Tidak boleh membiarkan dia tahu bahwa Jiang Rao adalah putri kandungnya. Tidak boleh membiarkan dia tahu. Jika tidak,
Bagaimana aku bisa melanjutkan kehidupan sebagai putri sulung keluarga Kiao? Sialan. Kenapa dia merebut segalanya dariku? Aduh, Xiaoxi, saat ini yang paling penting bagi kita adalah menenangkan Kiao Hua. Jangan sampai dia mencurigai identitasmu. Benar. Sekarang yang terpenting adalah membuat Jiang Rao lenyap selamanya. Tanpa dia, posisi putri keluarga Kiao adalah milikku, dan Fuji Chuan juga milikku. Cukup. Ibu mohon padamu, lepaskanlah Rao Rao. Aku akan membawanya pergi. Selama dia tidak berada di Jiangcheng, dia tidak akan memengaruhimu. Kamu malah membela orang lain? Apa kamu tahu, selama dia masih hidup, seberapa besar ancamannya bagiku? Kamu, aduh. Awalnya aku hanya ingin menghancurkan Jiang Rao, tapi sekarang aku ingin dia tiada. Kamu juga tidak ingin rahasia tentang menukar anak saat itu sampai terbongkar, kan? Nasib kita sekarang sudah saling terikat. Bu, jangan lupa, akulah putrimu yang sebenarnya. $1 juta untuk melenyapkan satu nyawa. Kamu akhirnya bangun juga. Bagaimana perasaanmu? Kamu sudah tertidur selama 3 hari? Bisakah kamu menyetir dengan benar? Bagaimana bisa menabrak pohon seperti itu? Kalau saja tidak ada rumah sakit di dekat sini, kamu pasti sudah tiada. Remnya blong? Tapi mobil itu baru saja diservis rutin. Tidak mungkin ada masalah. Kejadian ini sangat aneh. Aku ingin menyelidikinya baik-baik. Tenang saja, serahkan masalah ini kepadaku. Hal yang terpenting bagimu sekarang adalah istirahat dengan tenang. Anakku, Ibu? Tuan Kiao? Kenapa kalian datang ke sini? katakan sendiri, apapun yang kamu ketahui, ceritakan padaku semuanya secara detail dari awal sampai akhir. Ibu. Dia bukan ibumu. Benar? Aku bukan ibumu. Rao Rao. Maafkan aku. Rao Rao, aku minta maaf kepadamu. Kamu adalah putri sulung keluarga Kiao yang sebenarnya? Kiao Yusi, sebenarnya adalah putri kandungku. Tahun itu aku dan Nyonya melahirkan di waktu yang bersamaan. Aku sempat gelap mata dan menukar kedua bayi itu. Tidak mungkin. Rao Rao, ini adalah hasil tes DNA. Kamulah putri kandungku yang sebenarnya. Sejak kecil aku selalu mengira kamu pilih kasih. Selalu memintaku mengalah pada Kiao Yushi. Tapi aku tidak menyangka bahwa aku bukan putrimu, melainkan dia. Maafkan aku, Rao Rao. Maafkan aku. Di mana Kiao Yushi? Apakah dia sudah tahu? Dia mengetahuinya. Kalau begitu aku benar-benar bodoh. Aku sempat berpikir, dia tulus ingin berteman denganku. Atas semua hal yang telah dia lakukan, aku juga sudah terus bersabar menghadapinya. Rao Rao, mari kita jangan bersedih dulu ya. Ayah akan mengatur. Sebuah konferensi pers untukmu nanti. Aku ingin semua orang tahu bahwa Rao Rao adalah putri kandung keluarga Kiao. Tidak perlu. Aku ingin menenangkan diri sejenak. Apa rencana Anda untuk menanganinya? Ayah akan menuruti keinginanmu. Rao Rao,
Rao, aku mohon kepadamu, lepaskan Yushi, ya? Dia hanya sedang khilaf saat itu. Tolong demi aku, maafkanlah dia. Sebenarnya selama bertahun-tahun ini, aku selalu bersikap sangat baik padamu kan? Di mana Kiao Yushi? Dia sudah menghilang. Tapi Rao, jangan khawatir. Saat ini aku sudah mengutus orang untuk mencarinya. Sekalipun harus membalikkan seluruh Jiangcheng, aku pasti akan menemukannya. Nah, wanita ini, ingin kau apakan? Suruh orang untuk mengawasinya dulu. Tunggu sampai kita menemukan Kiao Yushi. Rao, bagaimana menurutmu rencana ini? Kalian semua keluarlah dulu. Aku ingin sendirian untuk tenang sejenak. Baik. Kamu ikut denganku. Rao, tolong lepaskan Yushi. Rao. Tinggallah di sini menemaniku. Maukah kamu? Aku hanya membantu membenarkan bantalmu supaya lebih nyaman. Kenapa reaksimu berlebihan sekali? Tenang saja. Aku bukan orang jahat. Kelihatannya saja seperti pria terhormat. Tapi kenapa pikiranmu sangat kotor? Pikiranku kan penuh denganmu. Apa kamu baru saja sedang mendeskripsikan dirimu sendiri? Aku tahu. Kamu tidak tega melihat Sukyong dihukum. Tapi aku pasti akan menyelidiki sampai tuntas. Apakah dia terlibat dalam tindakan Kiao Yushi yang menyakitimu? Aku tahu itu. Jika kamu tidak ingin menghadapinya secara langsung, serahkan saja padaku. Meskipun penyebab kecelakaan mobil itu belum diketahui pasti, tapi pasti ada hubungannya dengan Kiao Yushi. Mari kita ucapkan selamat pada Sekretaris Jiang. Namanya akhirnya sudah dibersihkan. Video dan foto-fotonya sudah dihapus, dan orang-orang itu juga sudah minta maaf. Selamat ya. Aku juga tidak menyangka semuanya akan berjalan begitu lancar. Kukira akan memakan waktu lebih lama. Cara kerja Tuan Besar Kiao memang sangat tegas. Dia mengerahkan segalanya. Mana ada orang biasa yang bisa menahannya? Aku akan berterima kasih padanya dengan sungguh-sungguh. Dan juga terima kasih kepadamu. Hanya terima kasih saja? Sudah aku bilang kan, mereka berdua pasti punya hubungan spesial. Yes, aku mendukung mereka. Aku ingin hadiah yang nyata. Ini sudah menjadi hakku. Berikan tanganmu padaku. Fu Jichuan, sekarang kita sedang di kantor. Ini masih jam kerja. Kita bisa kembali. Kembali kemana? Pasangkan untukku. Perakiraan cuaca bilang, malam ini akan ada badai petir. Aku merasa takut. Bisa temani aku? Fu Jichuan, kamu kan sudah dewasa. Masih takut petir? Setelah pulang kerja, aku akan menemanimu merapikan barang. Nanti jangan pindah diam-diam lagi. Presiden Lee. Pengacara Fu, apa sebaiknya kita bicara sekarang atau nanti saja? Silakan bicara. Pengacara Fu, soal kerjasama kita yang sebelumnya, tentang Mrs. Lin dari Yunding Group, dia ingin bicara berdua saja denganmu malam ini. Jika kita bisa mendapatkan proyek Yunding, itu cukup untuk menghidupi firma hukum kita selama 3 tahun. Baiklah. Pertemuannya dijadwalkan malam ini, nanti aku berikan alamatnya kepadamu. Silakan lanjutkan urusanmu. Silakan. Malam ini aku ikut denganmu. Aku dengar Mrs. Lin suka menyalahgunakan kekayaannya. Dia punya sejarah melakukan pelecehan terselubung.
Apa kamu mengkhawatirkanku? Katakan saja, apa aku boleh pergi atau tidak? Tentu saja boleh. Jika benar ada aturan terselubung, aku hanya ingin melakukannya denganmu. Mrs. Lin, Pengacara Fu, pendengaran saya akhir-akhir ini kurang baik. Tolong duduklah lebih dekat, agar saya bisa mendengarmu dengan jelas. Mrs. Lin, saya sekretaris dari pengacara Fu, saya lebih mengerti detail kontraknya daripada dia. Jika ada yang tidak dipahami, Anda bisa bertanya pada saya. benar? Dia memang lebih mengerti daripada saya. Ternyata pengacara Fu menyukai gadis muda seperti ini, ya? Mengapa dia tidak boleh menyukaiku? Mrs. Lin, jika telingamu bermasalah, kamu bisa pergi ke rumah sakit. Aku kebetulan kenal beberapa dokter yang bagus, bisa kurekomendasikan padamu. Maksud saya, pengacara Fu bisa memilih orang seperti saya? Pengalaman sosial saya luas, relasi dan sumber daya saya banyak, tidak hanya bisa menjadi sandaran dalam karier Anda, tapi juga bisa membantumu memberikan ide cemerlang. Dalam hal-hal itu saya memang kalah dari Anda, tapi saya yakin, saya lebih mencintainya daripada Anda, dan akan berusaha semampuku membantunya di garda depan. Benar? Kamu mencintainya, tapi aku hanya menyukai ketampanannya saja. Sudah. Mrs. Lin, jangan menggodanya lagi. Ayo kita bahas kontraknya. Itu karena pacarmu, pengacara Fu. Sangat menarik, jadi aku tidak tahan untuk tidak melakukannya. Tenang saja, aku tidak akan merebut pria. Merebut pria itu terlalu melelahkan. Kalau yang satu ini tidak bisa, tinggal cari yang lain, yang berikutnya pasti lebih baik. Mengapa kamu tidak mengatakannya padaku lebih awal, bahwa Mrs. Lin hanya bercanda? Jarang sekali melihatmu begitu peduli padaku. Tentu saja aku harus melihatnya lebih lama. Ini hadiah untukmu. Sudah ya? Rao, ternyata kamu tetap bersama dengan Fuji Chuan ya? Kami punya banyak kesalahpahaman sebelumnya. Sekarang setelah semuanya jelas, kami kembali bersama. Maafkan aku ya. Kamu tidak perlu minta maaf. Aku ikut senang jika kamu bisa menemukan orang yang kamu cintai. Kedatanganku kali ini adalah untuk berpamitan padamu. Kamu mau pergi? Kondisi Bibi memburuk? Sudah menghubungi spesialis di luar negeri? Kami akan berangkat minggu depan. Ini adalah titipan Bibi untukmu. Beliau bilang kembali kali ini. Masih bisa bertemu putri dari kawan lamanya? Merupakan sebuah berkah yang luar biasa. Terima kasih. Kapan jadwal penerbangan kalian? Lusa pagi? Kalau begitu, aku akan mengantar kalian. Ada apa? Tidak apa-apa. Hanya merasa seperti ada yang memperhatikanku. Mungkin aku saja yang terlalu banyak pikiran. Aku ke kamar mandi sebentar. Jiang Rao? Lama tidak bertemu. Kiao Yushi, kamu sudah menghancurkan segalanya milikku. Aku akan merebutnya kembali satu persatu. Kiao Yushi, bagus sekali. Ternyata kamu masih mengingatku. Kamu memang sahabat terbaikku. Tidak hanya merebut laki-lakiku, kamu bahkan merebut status putri keluarga Kiao juga. Aku dengar Tuan Kiao sangat peduli padamu belakangan ini. Aku tidak merebut apapun. Semua ini memang sudah menjadi milikku. Kamulah yang sudah merebut posisiku. Dan lagi pula, kamu memang tidak pernah menganggapku sebagai sahabat. Benar, kamu hanyalah pengikutku. Seekor anjing yang aku pelihara. Sayangnya, anjing yang menggigit majikan hanya layak dihabisi. Kamu, apa yang kamu lakukan padaku? Hanya sedikit obat tidur saja.
Untuk merayakan pertemuan kita ini, aku sudah menyiapkan hadiah besar untukmu. Qiao Yushi, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Jangan gugup, aku ini paling suka membantu keinginan orang lain. Fang Bo sangat menyukaimu, dia layak mendapatkan satu kesempatan. Qiao Yushi, jangan macam-macam. Marah? Nanti kamu akan berterima kasih padaku. Lepaskan talinya. Fang Bo, cepat bangun. Rao-Rao jangan menyentuhku. Dia sudah memberinya obat. Tidak menyentuh? Saat obatnya mulai bereaksi sebentar lagi, Tuan Muda Fang, aku tidak yakin kamu akan sanggup menahannya. Jiang Rao, setelah terakhir kali kamu kabur, kali ini kamu sudah dalam pengawasanku. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri kalian melakukan hal tak tahu malu itu. Bantu mereka. Siap, laksanakan. Jangan takut, Rao-Rao. Aku tidak akan menyentuhmu. Apa kamu ini benar-benar laki-laki? Bahkan ini pun bisa kamu tahan. Maafkan aku, jika bukan karena aku, kamu tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Maafkan aku. Seharusnya merekalah yang meminta maaf. Aku sungguh sedikit tersentuh melihat kalian. Yang satu setia, yang satu tulus. Sungguh mengharukan. Masih diam saja di sana? Lepaskan pakaian mereka. Aku tidak percaya kalau mereka bisa menahannya. Baik, rasakan ini. Fang Bo, kenapa memukul sekeras itu? Tidak apa-apa. Biar aku saja yang gantikan. Ya, dia tidak akan pilih-pilih siapapun. Kamu jangan mendekat. Qiao Yushi, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Tepat sekali. Aku juga tidak akan membiarkanmu. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Fu Jichuan. Fu Jichuan. Fu Jichuan. Cepat selamatkan aku. Berhenti. Halang mereka. Lepaskan aku. Kamu tidak apa-apa. Fang Bo. Aku sudah memanggil ambulans. Bawa dia pergi. Bawa dia pergi. Fu Jichuan. Aku diberikan obat. Aku tahu. Sekarang rasanya aku ingin menghabisi Qiao Yushi sampai tak bersisa. Tapi sekarang aku merasa sangat tidak nyaman. Jichuan. Tadi kamu yang secara sukarela menyerahkan diri, kenapa sekarang merasa malu? Kamu, bagaimana kamu bisa datang? Waktu kamu mendapat masalah sebelumnya, aku berdiskusi dengan Tuan Besar Qiao untuk menambahkan pelacak di jam tanganmu. Kamu tidak pernah datang ke hotel ini sebelumnya. Ponselmu pun tidak bisa dihubungi, makanya aku membawa orang-orang kemari. Untung saja kamu datang. Tapi Qiao Yushi masih belum tertangkap, kamu harus tetap waspada. Dia tidak berhasil kali ini. Pasti dia akan terus mencoba lagi nanti. Aku tahu. Fang Bo. Dia baik-baik saja. Aku tidak suka saat kamu sedang di pelukanku, tapi masih mengoceh tentang pria lain. Kapan aku melakukannya? Masih saja mengelak. Sini, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Cobalah bubur yang aku buat sendiri ini. Aku bisa melakukannya sendiri kok. Kamu begitu berhati-hati. Seolah-olah aku terbuat dari keramik. Saat ini Qiao Yushi masih belum ditemukan, jadi lebih baik kita waspada. Apa yang dia katakan itu benar. Menurut ayah, sebaiknya kamu segera pindah kembali ke keluarga Qiao kita. Di sana jauh lebih aman daripada di luar sini, kan? Kamu tidak rela meninggalkan pengacara Fu ini, ya? Kalau begitu biarkan dia ikut pindah dan tinggal bersama. Kamar di villa kita sangat banyak. Dia bebas mau tinggal di kamar manapun. Ayah, aku masih lebih terbiasa tinggal di luar. Aku masih terbiasa tinggal di luar. Baiklah, aku tidak akan memaksamu. Tapi pastikan kamu menjaga dirimu baik-baik.
Lalu, kapanpun dan dimanapun, jangan pernah melepaskan ini dariku. Mengerti? Kemari, pelan-pelan. Ji Chuan, besok aku ingin kembali bekerja di firma hukum. Tidak boleh. Kejadian sebesar ini baru saja terjadi. Kenapa kamu terburu-buru ingin kembali bekerja? Apa kamu ingin aku memuji dedikasimu? Atau ingin perusahaan memberimu penghargaan? Tapi kalau tidak bekerja, gajiku akan dipotong. Sejak kapan aku sekretaris Agung Jiang, kekurangan uang? Apakah keluarga Kiao yang begitu besar ini tidak mampu menghidupimu? Atau aku yang tidak membuatmu kenyang? Jangan seperti ini. Sekarang masih siang hari. Di rumah juga masih ada orang. Pantas saja kamu tidak mau pindah kembali ke villa. Ternyata kamu takut dilihat orang lain. Tapi, aku sendiri tidak takut. Rao, Apa tujuanmu datang menemuiku? Apa yang sedang kamu lakukan? Nona, aku mohon padamu, bisa tidak kamu lepaskan Yushi? Tuan Besar sedang mencarinya, siapapun yang menemukannya, akan menjebloskannya ke penjara. Dia tidak boleh ditemukan, kalau tidak, seumur hidupnya akan hancur. Kamu salah paham. Bukannya aku tidak mau melepaskannya, tapi dialah yang tidak mau melepaskanku. Semua ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Aku mohon padamu, Nona, aku benar-benar mohon padamu, bisakan aku minta tolong, aku mohon. Tahukah kamu, jika aku jatuh ke tangannya, apa yang akan terjadi? Aku akan tamat. Rao, kejadian waktu itu adalah salahku, saat itu aku benar-benar buta hati, sampai menukar bayi itu. Tapi selama bertahun-tahun ini, aku juga hidup dalam rasa bersalah. Aku juga selalu menganggapmu sebagai putri kandungku, iya kan? Tapi hati Anda selalu berpihak pada Kiao Yushi. Sejak kita kecil, Anda selalu bersusah payah menasihatiku agar patuh padanya. Makanan, mainan, atau minuman enak apapun selalu diberikan padanya lebih dulu. Anda jangan menyalahkanku. Aku hanya mencoba melindungi diri sendiri. Nona, saya mengerti. Tidak kusangka, dari bibir yang hangat ini, bisa keluar kata-kata yang begitu dingin. Kamu mendengar semuanya? Kira-kira tadinya hatimu akan melunak. Tidak akan. Lagi pula menjebloskan Kiao Yushi ke penjara, juga demi kebaikannya sendiri, membiarkannya berkeliaran di luar, hanya akan membuatnya terus mengulangi kesalahan. Kamu memang sangat memahaminya. Sesak sekali rasanya. Mereka pasti tidak menyangka. Aku akan bersembunyi di sini. Bibi, kenapa kamu keluar? Aku ingin mencari udara segar. Tadi aku pergi menemui Jiang Rao, tapi dia tetap tidak mau melepaskanmu. Kamu harus segera bersembunyi. Siapa yang menyuruhmu memohon padanya? Biarpun aku di penjara, atau bahkan jika aku sudah tiada, aku tidak akan pernah menyerah padanya. Jangan marah, tenanglah, kamu sekarang sedang berada di keluarga Kiao, pelankan suaramu. Jiang Rao tidak mau melepaskanmu. Katakan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Baguslah kalau dia tidak melepaskanku. Itu saat yang tepat untuk membuat perhitungan dengannya. Ibu, kamu akan membantuku, kan? Rao, sahabat baikku, apakah kamu merindukanku? Kiao Yushi, beraninya kamu meneleponku lagi? Kamu sekarang tinggal di keluarga Kiao, menempati kamarku, meniduri laki-lakiku. Apa tidak seharusnya aku meneleponmu? Sebenarnya apa maumu? Lihatlah WeChat. Aku mengirimkan sesuatu yang menarik padamu. Kiao Yushi, apa yang sebenarnya kamu rencanakan? Aku mau kamu datang sendirian. Jika tidak,
Aku tidak yakin apa yang akan aku lakukan. Apa kamu gila? Dia itu ibu kandungmu. Ibu kandung yang hanya memohon padamu demi kepentinganmu. Jiang Rao, kamu sungguh hebat. Sampai ibu kandungku pun memihak padamu. Jika kamu tidak datang, kamu pasti tahu apa yang bisa aku lakukan. Baik, aku akan datang. Kita bertemu lagi. Di mana Sukyong? Qiao Yushi, kamu sudah gila. Dia itu ibu kandungmu. Jangan salahkan aku. Kalau mau menyalahkan, salahkan dia karena berpihak padamu. Aku tidak keberatan membiarkanmu pulang. Tapi jika kamu berani membocorkan semua hal ini, aku tidak tahu apa yang akan kulakukan nanti. Qiao Yushi, aku sarankan sebaiknya kamu berhenti. Aku sudah lapor polisi. Lapor polisi? Aku tidak keberatan hancur bersamamu. Kamu? Qiao Yushi, apa yang mau kamu lakukan? Sekarang, tidak akan ada yang bisa menemukanmu lagi. Lepaskan aku. Kamu adalah pengawal keluarga Qiao. Ingatanmu bagus juga. Karena itulah, aku tahu ada pelacak di dalam jam tangan itu, tapi sekarang dia adalah orangku. Lakukan dengan hati-hati. Aku masih punya pertunjukan baru. Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan tegang, ini cuma permainan. Qiao Yushi, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Jangan tegang, ayo bermain sebuah permainan. Apa yang sebenarnya kamu rencanakan? Jangan tegang, aku justru sedang membantumu. Qiao Yushi, kamu, lepaskan aku. Bukankah kamu fobia terhadap ruang sempit? Aku sedang membantumu mengobatinya. Qiao Yushi, sekarang belum terlambat untuk berubah pikiran. Belum terlambat? Apa maksudmu belum terlambat? Apakah kamu akan mengembalikan status putri keluarga Qiao kepadaku, atau menyerahkan Fuji Chuan untukku? Aku bisa memberikan semuanya padamu. Kamu bercanda? Kamu pikir aku anak kecil umur 3 tahun? Ini disebut terapi penolakan. Selama kamu bisa mengatasi ketakutan itu, kamu tidak akan merasa takut lagi. Kamu, jangan menakutiku. Nyawaku benar-benar terancam. Wanita sampah, aku memang ingin kamu tiada. Tapi, aku tidak akan membuatmu tiada dengan mudah. Aku akan membiarkanmu terluka hingga lemas. Tidak peduli lukanya sembuh sekalipun. Aku akan melukaimu lagi. Qiao Yushi, dasar kamu psikopat. Lepaskan aku. Kamu boleh memaki sepuasnya. Hal itu tidak akan berpengaruh apapun bagiku. Tapi aku bisa melihatmu terus menderita. Inilah akibatnya jika tidak patuh. Rao, kamu tidak apa-apa. Sekarang dia tidak apa-apa. Sebentar lagi kita lihat saja nanti. Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Benar, Sukyong. Pasti dia. Seharusnya aku tidak membiarkannya pergi. Harusnya aku benar-benar tidak melepaskannya. Tebakanmu benar? Sukyong yang mengatakannya padaku. Qiao Yushi, berhentilah. Cari lagi, cepat cari lagi. Bibisu, kamu tahu di mana Rao berada kan? Bibisu, aku tidak bisa menghubunginya. Pelacak ponselnya pun rusak. Apakah dia bersama Qiao Yushi? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa-apa. Kamu pasti tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Bibisu, aku memohon padamu. Aku tidak bisa hidup tanpa Rao. Qiao Yushi. Jangan bergerak. Jika kamu mendekat lagi, akan aku sayat lehernya. Baik, persaku. Baik, aku tidak akan mendekat. Kamu tenanglah sedikit. Dulu jelas-jelas aku yang kamu sukai. Aku pergi ke luar negeri selama 3 tahun, lalu kamu memberikan kesempatan pada wanita tak tahu malu ini, kan? Fuji Chuan. Sekarang aku sudah kembali.
Ayo kita mulai lagi dari awal. Ya? Xiao Yushi, sadarlah. Yang aku sukai adalah ketulusan. 99 surat cinta yang ditulis untukku, sosok Jiang Rao yang sangat memahamiku. Bukan kamu yang hanya menyukaiku, karena perasaan sesaat. Bahkan surat cinta pun harus orang lain yang menuliskan. Lagi pula, waktu itu kamu meninggalkanku saat aku sedang miskin dan tak punya apa-apa demi keluar negeri. Di masa-masa tersulitku, hanya Jiang Rao yang menemaniku. Diam. Aku sudah meninggalkan suami dan anakku demi kembali padamu. Aku benar-benar sangat mencintaimu. Xiao Yushi, seandainya Fuji Chuan masih miskin dan tak punya apa-apa seperti 3 tahun lalu, apakah kamu masih mau kembali untuknya dan masih mau bersamanya? Diam. Atas dasar apa kamu menceramahiku? Jangan bergerak. Sayatan pisau ini cukup dangkal. Tapi aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada sayatan berikutnya. Perkataanku tidak salah. Xiao Yushi, kamu tidak pernah mencintai siapapun. Kamu hanya mencintai dirimu sendiri. Entah itu Fuji Chuan 3 tahun yang lalu, maupun Fuji Chuan yang sekarang, semua hanya alat untuk memuaskan kesombonganmu. Diam. Jika memang kamu begitu mencintai Fuji Chuan, aku ingin lihat sejauh mana dia bisa berkorban untukmu. Buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Fuji Chuan. Jangan gegabah. Kita bisa bicarakan hal ini baik-baik. Fuji Chuan. Kalau begitu lukai dirimu sendiri, aku ingin lihat seberapa besar cintamu padanya. Mungkin jika hatiku senang, aku akan melepaskannya. Baik, aku setuju. Jangan, Fuji Chuan. Jangan lakukan itu, Fuji Chuan. Fuji Chuan. Jiang Rao, ternyata dia begitu mencintaimu, bahkan rela mengorbankan nyawanya. Kamu harus berterima kasih padaku, karena berkat diriku, kamu jadi tahu betapa dia mencintaimu. Sungguh mengharukan. Xiao Yushi, kamu wanita gila. Wanita kejam. Dia bahkan rela mengakhiri hidup demi kamu. Fuji Chuan. Fuji Chuan. Fuji Chuan. Rao. Jangan menangis lagi. Kamu merusak pandanganku. Fuji Chuan, apa kamu sudah gila? Xiao Yushi memintamu menyerahkan nyawa, dan kamu benar-benar melakukannya? Aku tidak berpikir sejauh itu. Aku hanya ingin kamu baik-baik saja. Apakah lukanya masih sakit? Sudah tidak sakit lagi. Bagaimana denganmu? Kamu tidak takut, kan? Pengacara hebat Fu, tanganmu tidak terluka? Lakukanlah sendiri. Sudahlah, berhenti mengomel. Bolehkah aku beristirahat beberapa hari lagi? Surat pernyataan damai. Sukyong memberikan surat pernyataan damai. Dia ingin kita menandatanganinya agar hukuman Xiao Yushi bisa dikurangi beberapa tahun. Berapa lama dia akan dijatuhi hukuman? Karena kasus penyerangan dan situasinya cukup berat, sepertinya sekitar 10 tahun lebih. Semoga dia bisa merenungi kesalahannya di dalam sana dan menjadi pribadi yang lebih baik. Kamu mau menandatanganinya? Apakah karena menghargai Sukyong? Di mana Sukyong? Tindakan Sukyong yang sebelumnya, melindungi kesalahan Xiao Yushi, membuatnya harus menyerahkan diri ke kantor polisi. Karena kasusnya ringan, dan dia menyerahkan diri secara sukarela, diperkirakan hukumannya hanya hukuman percobaan. Rao. Aku sudah membawanya untukmu. Aku tidak melihat apa-apa. Kalian lanjutkan saja.
Apa ini? Ini barang yang kutemukan saat sedang membereskan barang tempo hari. Ini sungguhan tidak sengaja kamu temukan? Iya, baiklah. Sebenarnya ini selalu kusimpan baik-baik, karena kupikir suatu saat nanti, aku bisa menunjukkannya padamu. Jiang Rao, ayo kita miliki seorang anak. Kali ini, kamu tidak akan bisa lepas.